Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Layaklah segala bangsa. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu. Engkau Raja segala bangsa. Engkau layak kami tinggikan. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Semangat saudara sekalian, kiranya tetap ada sukacita dan kita tetap jaga kesehatan sambil mohon belas kasihan Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa untuk mulai kebaktian kita. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Setiap saat dalam suka duka kami, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami ingin melakukan kebaktian kami, kiranya kasih setia Tuhan menyertai dan kami dilayakan, sehingga apa yang kami lakukan ini sungguh berkenan di hati-Mu. Jemaat sekalian, mari kita lakukan kebaktian kita
dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kamu anugerah dan sejahtera serta cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Amin. Nats pembimbing kita dari Nehemia pasal 4 ayat yang ke-6. Tetapi kami akan terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya puji nama Tuhan. Jemaat diminta berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku
berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Di hari ini Engkau masih memperkenankan kami untuk boleh beribadah, untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini kami mau belajar lagi firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan buat kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, isi hati Tuhan, sehingga dalam kami menjalani hidup kami, sungguh apa yang Tuhan kehendaki, itu yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini selalu punya capaian yang tidak terbatas. Ada orang yang selalu ingin lebih cepat, ada yang ingin lebih kuat, ada yang ingin lebih lama hidupnya, dan lebih lagi. Banyak hal yang ingin kita capai yang lebih daripada orang lain. Namun kenyataannya saudara, selihai-lihainya kita dalam meningkatkan kemampuan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan itu, potensi kita tetap tidak bisa lepas dari batasan-batasan saintifik dari tubuh kita sebagai manusia berdosa ini. Ada beberapa fakta berdasarkan penelitian para ilmuwan ya,
mengenai keterbatasan-keterbatasan tubuh kita, diri kita sebagai manusia. Walaupun capaian kita itu sudah di mata orang itu sudah luar biasa. Yang pertama itu mengenai kecepatan lari manusia. Dicatat oleh para ilmuwan 9,4 meter per detik itu yang tertinggi yang dicapai oleh manusia. Yang kedua, beban terberat yang bisa manusia angkat 1000 pounds atau sekitar 453,6 kilogram. Yang ketiga, batas ketajaman mata kita sebagai manusia itu 100.000 Hz. Yang keempat, itu jumlah warna yang bisa dilihat oleh mata kita, yaitu sekitar 1 juta warna. Ini kenyataan bahwa hidup kita sebagai manusia dengan segala kemampuan kita di mata orang yang luar biasa itu ternyata punya batas-batasnya. Ini batasan dalam ukuran secara fisik kita sebagai manusia. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kehidupan beriman kita? Apakah itu juga punya batasan? Tema yang diberikan untuk minggu ini yaitu menembus batas. Bagaimana caranya saudara supaya kita bisa menembus batas? Kita akan belajar bersama melalui kitab Nehemia. Mari kita membaca Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 3 dan ayatnya yang ke-6. Saya akan baca Nehemia 4 ayat 1 sampai 3 dan ayatnya yang ke-6. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka." Ayat yang ke-6, "Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar dari pribadi Nehemia, kita perhatikan ada 2 tokoh yang disebutkan di bagian awal perikop ini. Yang pertama mengenai Sanbalat. Siapa dia? Dia merupakan gubernur Samaria yang merupakan tetangga Yehuda di sebelah utara. Dan yang kedua disebutkan ada tokoh Tobia. Siapa dia? Dia seorang pemimpin dari daerah Amon. Dia sebenarnya orang Israel ya, seorang Israel namun bekerja sama dengan Sanbalat dan Geshem. Untuk apa? Untuk menghentikan upaya pembangunan kembali tembok-tembok Yerusalem yang dilakukan oleh Nehemia dan bangsa Israel. Tetapi parahnya juga mereka bukan hanya sekedar mau berupaya merintangi mereka, tetapi juga berusaha menghancurkan mentalitas orang-orang Yahudi dengan suatu hinaan. Saudara, kita perhatikan penghinaan seperti apa yang dilakukan oleh Sanbalat dan Tobia bersama teman-temannya. Kita perhatikan ayat 2 dan ayat yang ketiga, saya akan baca dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 2, di depan rekan-rekannya dan tentara Samaria, ia berkata, "Apa yang sedang dikerjakan orang Yahudi celaka yang tidak bisa apa-apa itu? Apakah mereka mau membangun kembali kota ini? Sangka mereka pekerjaan itu dapat selesai dalam sehari, hanya dengan mempersembahkan kurban. Apakah timbunan sampah yang sudah hangus itu bisa mereka jadikan batu-batu tembok?" Ayat 3, lalu Tobia yang berdiri di sampingnya berkata juga, "Lihat tembok yang mereka bangun, anjing hutan pun bisa merobohkannya." Jadi perhatikan ya saudara, kita tidak perlu heran. Perkara orang gak senang sama kita ketika kita mau melakukan yang terbaik dalam hidup ini, itu bukan baru terjadi di zaman sekarang ini, tetapi itu sudah terjadi dalam realita kehidupan dari zaman dahulu kala. Nehemia bukan melakukan atas dasar dirinya sendiri, tapi dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Nehemia melakukan apa yang Tuhan suruh untuk dia lakukan. Tapi itu
Tetap ada yang iri dan mau mencoba menggagalkan apa yang harus dia lakukan itu. Tetapi perhatikan saudara, meskipun mereka mau menghancurkan mentalitas Nehemia dan orang-orang Yahudi, pada akhirnya mereka ketakutan juga. Karena kenapa? Karena tembok itu makin lama justru makin kokoh. Orang yang sudah terlanjur dikuasai oleh sakit hati, iri hati, dan segala penyakit hati lainnya ya, dengan hinaan gak mempan, jadinya mau main fisik. Mereka mau menyerang. Di ayatnya yang ke-8 dikatakan, mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tapi apakah Sanbalat dan pasukannya berhasil untuk menghancurkan pembangunan tembok Yerusalem ini? Kita perhatikan saudara, respon Nehemia ketika menghadapi tantangan dari Sanbalat, Tobia, dan para musuh yang lainnya. Apa yang membuat akhirnya Nehemia mampu untuk menembus batas-batas dalam kehidupannya mengikut Tuhan. Kita perhatikan poin yang pertama, saya menyimpulkan di sini respon Nehemia menghadapi tantangan, yaitu dia bersikap, saya pakai istilah mental masa bodoh. Saudara, di bagian ini Nehemia sedikit pun tidak terpengaruh dengan apapun yang menjadi hinaan yang dia terima dari para musuh yang mau menyerang dia. Dia sama sekali tidak mau terpancing. Saudara, sering kita ya yang membuat kita gagal dalam hidup ini bukan karena kita nggak punya tujuan yang jelas dalam hidup. Tapi ketika kita sudah punya tujuan, kita sudah tahu ini Tuhan suruh apa sama saya. Ketika kita mau lakukan itu, kita kadang banyak terpengaruh dengan omongan-omongan orang di sekeliling kita. Kita merasa diri tidak mampu untuk melakukan itu bukan karena memang diri kita tidak mampu, tapi karena kita terpengaruh dengan apa kata orang. Kita perhatikan, Nehemia mau belajar untuk dia masa bodoh dengan hal-hal negatif, dengan energi-energi negatif yang hanya akan mengacaukan semangat dia, mengacaukan fokus dia untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Jadi perlu ya saudara, kita punya mental masa bodoh seperti ini. Dalam hal kita meresponi hal-hal yang negatif dari luar. Yang kedua, yang saya belajar dari bagian ini, di ayatnya yang keempat dan ayatnya yang ke-9 saya baca, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Saudara, yang kedua mereka lakukan berdoa dan berjaga-jaga. Ini satu paket ya, jangan kita salah mengerti. Bukan disuruh hanya berdoa atau hanya berjaga-jaga, tapi berdoa dan berjaga-jaga. Kadang kita hanya mau berdoa tapi kita tidak mau berjaga-jaga. Ataupun sebaliknya, kita hanya mau berjaga-jaga tetapi kita tidak mau menyerahkan seluruh apa yang kita rencanakan itu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang menjadi respon Nehemia menghadapi tantangan? Ayatnya yang ke-6 saya baca sekali lagi. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Yang ketiga, respon Nehemia, dia terus melanjutkan pembangunan. Nehemia dan bangsa Israel ketika datang tantangan, mereka tidak langsung menyerah. Mereka tidak langsung berhenti atau tidak lagi mau buat apa-apa karena ada tantangan. Mereka tidak terganggu ya dengan keadaan. Bahkan mereka tidak menunggu sesuatu dulu terjadi. Ketika mereka berdoa sama Tuhan, mereka sudah berjaga-jaga. Mereka sudah tidak mau peduli dengan hinaan dari orang. Terus ada lagi tekanan yang lain. Mereka tetap melakukan, tetap melanjutkan pembangunan itu. Ya. Mereka tidak nunggu dulu Tuhan jawab doa mereka baru mereka mau melanjutkan pekerjaan itu. Tetapi sekalipun mereka belum terima jawaban dari Tuhan, mereka tetap saja melanjutkan apa yang Tuhan perintahkan bagi mereka. Bahkan dikatakan tadi, saya garis bawahi, seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati.
Secara literalnya diterjemahkan, seluruh bangsa mempunyai hati untuk bekerja. Bagaimana dengan kita sekarang, saudara sekalian? Masihkah kita punya gairah untuk bekerja buat Tuhan? Sedang padamkah api semangat kita saat ini? Sedang tawar hatikah kita untuk melayani Tuhan saat ini? 3 minggu terakhir ini firman Tuhan mengingatkan saya lewat kehidupan Rasul Paulus. Beberapa kali perenungan firman Tuhan mengenai Rasul Paulus. Bagaimana bisa Rasul Paulus menghibur orang lain, menghibur jemaat yang dia layani sementara dia sendiri dalam pergumulan, dalam tekanan. Dia ngomong kepada jemaat yang dia layani, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah dalam segala hal. Sementara dia sendiri sedang tertekan. Saudara, ini bicara soal hati dan pikiran kita, orientasinya kemana? Apakah masih tentang saya dan saya, atau kita orientasinya sudah tertuju kepada Tuhan? Ketika orientasi hidup kita masih tentang semuanya untuk saya, yang terjadi dikit-dikit kita kecewa. Dikit-dikit kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak mau begini. Saya gak mau yang ini Tuhan, saya maunya itu. Kasih saya yang begini aja Tuhan. Jangan kasih yang kayak begitu. Ujung-ujungnya apa? Kita mau dikte Tuhan dan kita capek sendiri. Capek hati sendiri kita. Karena kita nuntut terus ke Tuhan. Kalau caranya seperti itu, artinya kita gak benar-benar percaya sama Tuhan. Kita gak benar-benar mempercayakan hidup kita itu kepada Tuhan. Kita maunya Tuhan yang percaya kepada kita. Karena kita yang dikte Tuhan. Saudara, kita kembali kepada Nehemia dan bangsa Israel. Perhatikan dalam perikop selanjutnya, dalam ayat-ayat selanjutnya, setelah mereka melakukan 3 hal poin tadi itu, respon mereka menghadapi tantangan. Apakah masalah mereka selesai sampai di situ? Tidak, saudara. Persoalan mereka justru muncul yang baru, yang harus dihadapi juga oleh Nehemia saat itu. Mereka bukan bersantai-santai setelah mereka melakukan 3 poin tadi yang sebelumnya. Tapi mereka kembali harus berhadapan dengan masalah yang baru. Apa masalahnya? Perhatikan ayatnya yang ke-10, saudara, saya baca. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Saudara, Nehemia menghadapi tantangan berkaitan dengan keluhan dari para pekerja yang sudah mengalami kelelahan baik secara fisik maupun secara psikis. Dan pekerjaan sepertinya tidak pernah selesai. Saudara, apakah saat ini saudara sedang mengalami kelelahan fisik maupun psikis? Seorang artis sekaligus presenter terkenal di Indonesia yang juga punya usaha di mana-mana, ketika sempat diwawancarai dia berkata, coba deh kalian kalau bisa jadi saya sehari saja. Rasain ada di posisi saya, capek. Sampai salah satu anaknya sering tanpa sengaja menggagalkan niatnya untuk bunuh diri. Ini kita perhatikan ya, ketenaran, kekayaan itu tidak menjamin damai sejahtera dan sukacita seseorang dalam menjalani hidup. Relasi kita dengan Tuhan, penyerahan diri kita sama Tuhan, itu yang buat kita rasakan sukacita setiap harinya. Karena memang hanya Dia sumbernya. Kita tidak bisa cari sumber yang lain. Saudara, bukan hanya sampai di situ saja tantangan yang harus dihadapi Nehemia. Di tengah-tengah kelelahan fisik mereka dan psikologis para pekerja saat itu, ternyata musuh sedang mengatur strategi ancaman serangan rahasia. Di ayatnya yang ke-11, versi bahasa Indonesia sehari-hari, sementara itu musuh kami merencanakan untuk menyerang kami secara tiba-tiba, lalu membunuh kami sehingga pekerjaan kami terhenti. Saudara, apa yang Nehemia lakukan dan apa respon Nehemia menghadapi tantangan yang berikut ini? Di ayatnya yang ke-13 dikatakan, sebab itu aku membagi-bagikan pedang, tombak dan panah kepada rakyat. Lalu kutempatkan mereka menurut kaumnya masing-masing di belakang tembok, di tempat-tempat yang belum selesai diperbaiki. Nehemia berusaha untuk mengelompokkan rakyat menurut kaum keluarganya dan mereka dipersenjatai. Nehemia bukan saja berdiam diri,
Tapi dia berpikir lagi, dia minta lagi hikmat sama Tuhan. Bagaimana caranya untuk menghadapi, merespon ini tantangan yang muncul lagi dari musuh. Dia tidak diam saja, saudara. Dan yang kedua, apa yang Nehemia lakukan? Ayat 14, saya baca, ketika kulihat bahwa rakyat takut, aku berkata kepada mereka dan kepada para pemuka serta para pemimpin, jangan takut kepada musuh, ingatlah kepada Tuhan yang kuat dan dahsyat, dan berjuanglah untuk saudara-saudaramu, anak-anak, istri, dan rumahmu. Saudara, Nehemia memberikan semangat dan dorongan. Ini mental seorang pemimpin. Dia lihat orang-orang di bawahnya mengalami kelelahan, mengalami ketakutan karena para musuh mau menyerang mereka. Dia justru memberikan semangat. Dia justru memberikan dorongan, kekuatan iman untuk tetap percaya sama Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, apalagi yang respon Nehemia terhadap bagian ini? Ayat 15-23 itu diceritakan bahwa mereka tetap melanjutkan pembangunan sambil berjaga-jaga. Saudara, ini menarik bagi saya. Perintah untuk melanjutkan pembangunan dan tetap berjaga-jaga itu diulang 2 kali. Di bagian awal tadi dikatakan mereka juga terus melanjutkan pembangunan. Dan di bagian ini mereka juga terus melanjutkan pembangunan dan berjaga-jaga. Ini mental yang harus kita punya sebagai orang percaya. Masalah jenis apapun itu jangan buat kita berhenti untuk terus berkarya, untuk terus kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Karena kedewasaan iman kita dalam ikut Tuhan itu teruji ketika masalah itu datang. Bagaimana kita mau menembus batas, saudara? Kalau mental kita saja mental kerupuk. Kita suka lari dari masalah. Orang yang dulu mental kerupuk, orang yang dulu kalau ada masalah kabur, salah satunya adalah saya, Monica Ronca. Dulu saya jadi orang Kristen yang pengecut. Saya suka ngambek sama Tuhan. Kalau Tuhan sedikit uji saya langsung mogok bicara sama Tuhan. Saya selalu ngomong sama Tuhan, ya sudahlah Tuhan, sudah malas saya, sudah capek. Ini salah, gitu salah, begini salah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Apakah ketika saya ngambek sama Tuhan, saya mogok bicara sama Tuhan, masalah itu selesai, solusi itu ada? Jangankan kita dapat bonus dari Tuhan ya, melihat hasil akhir dari kerja keras kita saja kita nggak bisa. Karena kenapa? Saya pinjam istilahnya almarhum Pastor Raditya Oloan. Kita gampang kasih titik di hidup kita. Sudah Tuhan, sudah sampai di sini saja saya. Padahal Tuhan masih mau kasih kesempatan kita untuk melakukan hal yang lebih besar. Bagaimana kita bisa menembus batas dalam hidup kita jika kita sendiri yang memberikan batasan dalam kehidupan kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini menolong kami untuk mengerti lagi apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dalam hidup ini dalam mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan sudah ingatkan kami. Tolong setiap kami, tolong jemaat Tuhan. Tolong setiap hamba-hambamu, anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Dalam pergumulan apapun itu, biarlah kami semua tetap percaya sama Tuhan. Kami semua tetap berjalan terus tanpa henti melakukan apa yang Tuhan sedang perintahkan bagi kami saat ini. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami. Tuhan lihat apa yang masalah yang sedang kami alami saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan karena Engkau yang tahu batas kemampuan di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita sambil memujikan pujian Sandar pada Lengan yang Kekal.
tenang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus untuk pemeliharaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah memberikan persembahan, berkatilah persembahan ini Tuhan, supaya bisa digunakan untuk pelayanan bagi kemuliaan Tuhan di gereja kami. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang mengelola persembahan ini, supaya bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan mengelola persembahan ini dengan baik. Untuk semua kami yang sudah memberi, Tuhan, berkatilah semua pekerjaan kami, usaha kami, mata pencaharian kami, studi kami, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami selalu memberi yang terbaik, yaitu hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam jemaat sekalian, ada kabar gembira, satu pengumuman yang sangat penting bahwa kita akan mulai kebaktian onsite atau kebaktian seperti masa-masa sebelum pandemi pada tanggal 20 Juni 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa memakai teknologi digital sehingga kita bisa melayani lewat streaming, lewat YouTube channel dan sebagainya. Tetapi jika ada kesempatan dengan protokol kesehatan yang baik, kita baik juga jika kita berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengutip dari Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kiranya kita bisa tetap sehat dan bisa juga berkumpul untuk saling mendoakan, saling menasehati dalam pertemuan ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus dan untuk keberkahan kita semua. Tuhan berkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Bersama-sama kita akan menyanyi pujian bersama Yesus. Sepasti siang malam yang silih berganti, Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita. Sepasti siang malam yang silih berganti, ada waktunya susah juga dengan suka. Saat badai topan buatku tak mengerti, ku datang pada Yesus
hidupku pun lega. Bersama Yesus, jiwaku kini tenanglah. Bersama Yesus, ku dapat harapan pasti. Walau tak mudah hadapi gelombang hidup, Yesus tak biarkan ku jalan sendiri. Sepasti siang malam yang silih berganti, ada waktunya susah juga dengan suka. Saat badai topan buatku tak mengerti, ku datang pada Yesus, hidupku pun lega. Bersama Yesus, jiwaku kini tenanglah. Bersama Yesus, ku dapat harapan pasti. Walau tak mudah hadapi gelombang hidup, Yesus tak biarkan ku jalan sendiri. Bersama Yesus, jiwaku kini tenanglah. Bersama Yesus, ku dapat harapan pasti. Walau tak mudah hadapi gelombang hidup, Yesus tak biarkan ku jalan sendiri. Yesus tak biarkan ku jalan sendiri. Yesus tak biarkan ku jalan sendiri. Jemaat dipersilahkan berdiri. Saudara sekalian, kiranya kita semua diberkati melalui kebaktian ini. Mari kita akhiri kebaktian ini, kita berdoa. Ya Tuhan di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan untuk kami lewati di dalam hidup ini. Dan ada banyak hal di depan yang Tuhan izinkan untuk kami tembus, supaya kami bisa mengetahui bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Bahkan hal-hal yang nampaknya mustahil, hal-hal yang nampaknya di luar kekuatan, hal-hal yang nampaknya di luar apa yang kami mampu lakukan. Jika Tuhan beserta dengan kami, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Terutama jika untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan dalam surga. Berkati setiap jemaat-Mu untuk tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah mereka tidak berpangku tangan dan tidak mengasihi diri sendiri. Dan mereka tahu bahwa hidup adalah harus berkarya. Hidup adalah harus terus berjuang supaya nama Tuhan dimuliakan melalui hidup dan karya kami. Lawatlah setiap jemaat-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing. Jemaat sekalian, kita akhiri kebaktian dan terimalah berkat Tuhan, kiranya kebesaran kasih Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan hikmat pertolongan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian untuk melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga,
Jemaat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.